Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novia Lusaini. Pada video kali ini saya akan melanjutkan video tentang perulangan dari 2 video sebelumnya, yaitu jika pada video sebelumnya saya membahas perulangan dalam bahasa asing tentang soal level dasar dan menengah, pada video ini saya akan membahas tentang soal level mahir. Soal level mahir ini saya ada 5 contoh soal. Langsung saja ke soal yang pertama. Soal nomor 11. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial di mana n lebih besar sama dengan 0, di 0 faktorial sama dengan 1, maka keluarannya harus 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai dengan 120. Di sini saya menggunakan perulangan for dengan percabangan if. Pada kondisi if yang pertama, yaitu n lebih besar dari 0. Printf %d tanda seru sama dengan nilai n. Jadi, jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Untuk for dalam kurung n, n ini nilai awalnya itu n lebih besar sama dengan 1 untuk nilai akhirnya, n min. Artinya didekremenkan, jadi nilai n akan dikurangi sampai batas akhirnya terpenuhi. Lalu jumlah dikali sama dengan n. Jadi jumlah itu sama dengan jumlah dikali n. Ini bisa dibaca gitu juga. Lalu untuk if yang kedua, ada kondisi di mana n-nya itu lebih besar dari sama dengan 2. Jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Lalu di sini ada perintah untuk menampilkan nilai jumlah. Lalu else if yang ini tuh jika nilai if yang ini tidak terpenuhi, maka akan program akan menjalankan perintah printf yang ini dengan jumlahnya itu sama dengan 1. Langsung saja kita lihat outputnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan nilai n. Misalnya saya masukkan nilai n-nya 5. Maka hasilnya tuh 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Atau enggak saya masukkan nilai kosong, harus 1 ya. Nah, 0 faktorial sama dengan 1. Seperti itu. Lanjut ke soal nomor 2. Soal 12 maksud saya. Nah, pada soal 12 ini kita diminta untuk menghitung pembagi bersama terbesar dari 2 bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Nah, karena yang dimintanya A dan B, di sini saya ada perintah scanf untuk memasukkan nilai A dan scanf untuk memasukkan nilai B. Dimana di sini ada perintah printf agar dimana program diminta untuk menuliskan masukkan nilai A dan printf yang kedua masukkan nilai B. Di sini saya menggunakan perulangan while, di mana A lebih besar sama dengan I dan B lebih besar sama dengan 1. Jadi jika kondisi ini terpenuhi, maka program akan menjalankan kondisi perintah selanjutnya, yaitu if dalam kurung A mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0. Jadi jika A mod 1 sama dengan mod I sama dengan 0 dan B mod I sama dengan 0 terpenuhi, maka program akan melihat if yang kedua yang ini, yaitu pembagi terbesar kurang dari 1. Pembagi terbesar sama dengan I. Di sini di line 29 ada I++ atau I diinkrementkan. Lalu ada perintah printf, pembagi terbesar dari buah bilangan A dan B adalah persenda. Persenda ini adalah nilai yang disimpan di variabel pembagi terbesar. Langsung saja kita lihat outputnya. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan nilai A. Nilai A-nya kita misalkan masukkan nilai 4. Nilai B-nya 2. Maka pembagi terbesarnya adalah 2. Kenapa? Karena 4 dibagi 2 bisa, hasilnya 2. 2 dibagi 2 bisa, hasilnya 2. 2 tidak bisa dibagi 4, oleh karena itu pembagi terbesar dari dua buah bilangan ini adalah 2. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 13. Pada soal ini kita diminta untuk menuliskan sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut tergantung nilai n yang dibaca. N dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000. Nah, contoh outputnya itu seperti ini teman-teman. Nah, di yang nomor
kotak nomor 13 ini contoh output untuk programnya nanti. Nah, di sini saya menggunakan perulangan for, di mana nilai awalnya itu I sama dengan 1, batas akhirnya itu, maaf tadi batas awal, sekarang batas akhirnya itu I kurang dari sama dengan N, di mana counternya I plus plus, artinya nilai I akan terus ditambah 1, sampai batas akhirnya terpenuhi. Lalu di sini ada for yang kedua. For yang kedua yaitu J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan 1 untuk batas akhirnya, counternya J plus plus. Lalu ada perintah printf simbol bintang. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, masukkan nilai N. Misalkan saya masukkan nilai N-nya 5. Hasilnya akan seperti ini. Lanjut ke soal nomor 14. Pada soal ini yaitu kita diminta untuk membuat sebuah program yang akan mencetak berbagai output tergantung nilai yang dibaca N dapat bahagia 1 sampai dengan 1000. Nah, soal nomor 14 ini contoh outputnya seperti ini. Seperti yang di kotak ini. Nah, sebelum saya bahas algoritmanya, saya ingin memberikan saran terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang mau mengerjakan soal seperti ini, lebih baik dikotret terlebih dahulu. Kita bisa dikotretnya menggunakan Excel, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, contoh kotretannya seperti yang tampil di sini. Nah, ini contoh kotretan untuk soal nomor 14. Kita lihat algoritmanya seperti apa. Di sini saya ada if terlebih dahulu. If ini yaitu untuk nilai batasan di mana N sama dengan 0 atau N lebih besar sama dengan 1000. Printf nilai yang Anda masukkan saja. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah dari line 27 ini, yaitu for I sama dengan I kurang dari sama dengan N, I plus plus. Jadi nilai awalnya itu ini, nilai batas awalnya ini, batas akhirnya ini counternya. Nah, untuk for yang kedua, kita menggunakan variabel J, jadi yang kedua beda sama yang pertama. Anggap saja yang pertama ini adalah sebuah baris, dan yang kedua ini adalah sebuah kolom. Lalu di sini ada if lagi. If sama dengan I sama dengan 1 printf 0. Jadi, jika I-nya sama dengan 1, maka program akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, program akan menjalankan perintah akan melihat kondisi if yang ini. Jika kondisi if ini terpenuhi, program akan menjalankan perintah ke if selanjutnya, begitupun seterusnya, sampai ke perintah if percabangan if yang terakhir. Lalu kita lihat outputnya seperti apa. Masukkan nilai N. Misalnya saya masukkan nilai N1. Nah, nilai N1 yang keluar adalah huruf O. Namun jika kita masukkan misalkan nilainya 4, maka jenis outputnya seperti ini. Lanjut kita ke soal nomor 15. Nah, soal 15 tuh kita diminta untuk membuat pola bintang. Pola bintang pertama seperti ini. Lalu pola bintang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk membuat pola bintang ini kita juga bisa mengotretnya terlebih dahulu di Excel seperti yang nomor 14 tadi. Lalu ini ada perintah printf untuk menampilkan masukan nilai dan scanf untuk menginputkan nilai N itu berapa. Lalu di sini ada printf pola bintang pertama. Ini untuk judul ya. Pada pola bintang pertama ini menggunakan for yang pertama yaitu I, di mana batas awalnya itu I sama dengan 1, batas akhirnya I kurang dari sama dengan 1, counternya I plus plus. For yang kedua, J, batas awal J sama dengan 1, batas akhirnya J kurang dari sama dengan I, I, dan counternya J plus plus. Di sini ada if atau jika I sama dengan J, printf bintang. Nah, jadi jika kondisi di dalam if ini terpenuhi, maka program akan menjalankan perintah untuk menampilkan simbol bintang. Namun jika tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan nilai kosong. Nah, lalu printf ini buat spasi ya teman-teman. Nah, selanjutnya pola bintang yang kedua. Pola bintang yang kedua algoritmanya tidak jauh berbeda dari pola bintang yang pertama.
Untuk for yang pertama, batas awalnya itu I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, counternya I++. Batas akhirnya J sama dengan N, J lebih besar sama dengan 1, J min. Jadi, jika pada pola bintang yang pertama seperti ini, for untuk J-nya, namun pada pola bintang yang kedua seperti ini. Lalu, if I sama dengan J, printf pola bintang, else printf kosong. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, program akan menjalankan perintah yang ini. Namun jika tidak, program akan menjalankan perintah printf yang ini. Selanjutnya pola bintang yang ketiga. Pada pola bintang yang ketiga ini ada percabangan if di mana jika n mod 2 sama dengan 1, jadi jika hasil bagi n dengan 2 itu sama dengan 1, maka nilai bantuan 1 sama dengan 1 dan nilai bantuan 2 sama dengan N. Jadi nilai 1 ini, nilai bantuan 1 dimasukkan variabel 1, nilai 1 dan nilai bantuan 2 itu sama dengan nilai N. For yang pertama, batas awalnya itu I sama dengan 1, I kurang D sama dengan N, I++. For yang kedua, J sama dengan 1, J kurang D sama dengan N, J++. Ingat ya teman-teman, seperti yang saya selalu jelaskan bahwa dalam for itu ada batas awal, batas akhir, dan counter. Lalu sini ada if sama dengan, if dalam kurung I sama dengan nilai bantuan 1 dan J sama dengan nilai bantuan 2, maka printf simbol bintang. Jadi jika kondisi if ini terpenuhi, program akan menjalankan perintah bintang ini. Lalu nilai bantuannya akan diinkremenkan, nilai bantuan 1 diinkremenkan, dan nilai bantuan 2 didekremenkan. Inkremen itu berarti ditambah 1, kalau didekremen itu dikurangi 1. Namun jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka program akan melihat perintah if yang di sini, else if I sama dengan J jika terpenuhi, maka akan menjalankan perintah printf yang ini. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan menjalankan perintah printf yang ini. Nah, di sini ada perintah printf nilai n harus ganjil. Jadi jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, jika kondisi if yang ini tidak terpenuhi, maka program menjalankan perintah printf nilai n harus ganjil. Jadi kan kalau perintah if ini itu mulai dari sini sampai sini. Nah, baru jika ini sampai sini tidak terpenuhi, program menjalankan perintah yang ini. Lalu untuk pola bintang yang keempat seperti ini, masih sama. Pola bintang yang keempat juga tidak jauh berbeda dari pola bintang yang ketiga. Di sini ada kondisi if yang pertama, jika tidak terpenuhi kondisi if ini, maka program akan menjalankan perintah yang ini. Untuk kondisi yang pertama ini mulai dari nilai tengah ini sampai ke sini. Tentu saja kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan nilai M, misalnya saya nilai masukkan 4. Maka pola bintang pertama seperti ini, pola bintang kedua seperti ini, pola bintang ketiga nilai N harus ganjil. Jadi pada pola bintang ketiga ini akan keluar jika N-nya itu ganjil, dan pola bintang keempat nilai harus N lebih besar sama dengan 5 dan N bilangan ganjil. Nah, coba kita masukkan nilai 5. Nah, maka pola bintangnya akan keluar semua. Ini pola bintang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sekian penjelasan tentang soal level mahir tentang perulangan menggunakan bahasa asing dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.